Kalian tahu nggak sih kalau pemerintah Indonesia mempunyai utang yang lumayan besar? Lalu berapa total utang pemerintah Indonesia? Menurut data yang dirilis CNBC Indonesia, posisi utang pemerintah per 30 April 2023 mencapai 7.849,89 triliun rupiah. Dari total utang tersebut, sekitar 5.698,37 triliun rupiah itu berasal dari rakyatnya sendiri. Yang jadi pertanyaannya, kok bisa ya negara mempunyai utang ke rakyatnya sendiri? Bukannya negara bisa mencetak uangnya sendiri melalui bank sentral? Lalu kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhannya? Halo semua, selamat datang di channel Indo Maju Jaya. Kalian merasa aneh nggak sih jika suatu negara itu pinjam utang ke rakyatnya sendiri? Bukannya negara mempunyai bank sentral yang mampu mencetak uang sebanyak mungkin? Terus bagaimana ceritanya ya? Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, kita harus tahu dulu metode negara untuk memperoleh utang. Dikutip dari beberapa sumber, suatu negara bisa mendapatkan utang dari beberapa cara, yaitu penerbitan obligasi, pinjaman dari lembaga keuangan internasional, pinjaman dari negara lain, emiten surat berharga, dan masih banyak lagi. Wah, gak nyangka ya, begitu banyak cara suatu negara untuk mendapatkan utang. Tapi di video kali ini kita nggak akan membahas semuanya. Kita bahas lain waktu ya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan utang negara Indonesia ya. Menurut data CNBC Indonesia, total utang pemerintah Indonesia per 30 April 2023 mencapai 7.849,89 triliun rupiah. Dijelaskan pembiayaan mengandalkan sumber dari dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan komposisinya, mayoritas utang ditarik melalui surat berharga negara atau SBN yang mencapai 89,26% dan sisanya 10,74% melalui pinjaman. Dari SBN, pemerintah mendapatkan utang dari rakyatnya sendiri sebesar 5.698,37 triliun rupiah. Iya, kamu gak salah dengar kalau pemerintah mempunyai utang ke rakyatnya sendiri sebesar 5.698,37 triliun rupiah. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa itu surat berharga negara atau SBN. Surat berharga negara atau SBN adalah dokumen keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai cara untuk meminjam uang dari masyarakat atau investor. Pemerintah menjual surat berharga ini kepada orang-orang yang ingin berinvestasi. Biasanya hasil dari penjualan SBN digunakan pemerintah untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Jadi dengan membeli SBN, kamu membantu pemerintah mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk proyek-proyek tersebut. Terus, apa yang kita dapatkan dari memberikan utang kepada pemerintah? Tentu sebagai seorang investor, kita akan mendapatkan hasil dari memberikan utang ke pemerintah. Yuk coba kita jelaskan dengan contoh yang ada. Pada tanggal 30 Juni hingga 20 Juli 2023, pemerintah menerbitkan ORI 023T3 dan ORI 023T6 obligasi negara retail, yang merupakan salah satu instrumen surat berharga negara. ORI 023T3 dan ORI 023T6 itu sebenarnya sama, cuman beda di masa tenor dan jatuh temponya. Kalau ORI 023T3 dengan tenor 3 tahun dan ORI 023T6 tenornya 6 tahun. ORI 023 ini ditawarkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia. Harga satu unit ORI 023 1 juta rupiah. ORI 023T3 mempunyai kupon sebesar 5,90% per tahun dan ORI 023T6 dengan kupon 6,10% per tahun. Kupon ini akan dibayar pada tanggal 15 setiap bulannya. Kupon tersebut belum dipotong pajak sebesar 10% ya.
Untuk membeli ORI 023, Kementerian Keuangan telah menjalin kerjasama dengan mitra distribusi seperti bibit, tanam duit, perbankan, dan lain-lain. Coba kita simulasikan jika berinvestasi 100 juta rupiah di ORI 023T3. Dengan uang 100 juta rupiah, kita akan mendapatkan 100 unit ORI 023T3 dengan kupon 5,9%. Jadi per tahun kita akan mendapatkan Rp5.900.000. Kupon Rp5.900.000 ini dibagi per bulan dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan. Maka setiap bulan kita akan mendapatkan kupon sebesar Rp491.700. Kupon tersebut belum dikurangi pajak 10% ya. Jadi total kupon bersih setelah pajak 10% yaitu Rp442.530. Nah, kupon inilah yang akan kita terima pada tanggal 15 setiap bulannya selama 3 tahun. Dari penerbitan SBN ini, pemerintah dan investor saling menguntungkan. Pemerintah dapat menggunakan dana yang terkumpul melalui SBN untuk membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Sementara sebagai investor memperoleh pendapatan dari investasi mereka dalam bentuk kupon bunga yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai surat utang negara atau SBN? Apakah pemerintah sebaiknya tidak usah menerbitkan SBN agar tidak mempunyai utang atau menerbitkan SBN dengan utang yang dapat dikendalikan? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Sampai jumpa di video Indo Maju Jaya berikutnya.